Sebuah film yang bercerita tentang keadaan di mana manusia hampir seluruhnya punah. Semua permukaan bumi sudah tertutupi oleh salju yang turun tak henti-henti. Cuaca yang begitu dingin membuat banyak manusia terbunuh. Hanya sebagian kecil manusia yang selamat, yaitu mereka yang menaiki sebuah kereta. Kereta yang sudah berjalan tanpa henti selama 17 tahun, semenjak bumi tak lagi bisa dihuni. Halo guys, kembali lagi di Lang Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur dari film yang kali ini berjudul Snowpiercer. Sebuah film yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho. Oke, sebelum ke alur ceritanya, silahkan ambil posisi serileks mungkin. Dan ini dia alurnya. Semua ini berawal dari eksperimen melepas dan menyebarkan senyawa yang diberi nama CW7 ke atmosfer. Senyawa yang dianggap dapat mengatasi pemanasan global karena dapat menurunkan suhu di bumi. Namun, yang terjadi justru melampaui tujuannya. CW7 menyebabkan seluruh permukaan bumi membeku, membunuh seluruh manusia dan mungkin hampir seluruh kehidupan di muka bumi. Manusia yang tersisa hanyalah mereka yang menaiki sebuah kereta yang terus berjalan tanpa henti, mengelilingi dunia guna menjaga suhu di dalam tetap hangat. Film ini diceritakan melalui sudut pandang kelompok manusia yang tinggal di gerbong paling belakang, gerbong yang diisi oleh rakyat biasa. Mereka setiap harinya hanya memakan makanan yang rasanya sangat tidak enak, tapi itu satu-satunya cara agar bisa bertahan hidup. Kehidupan mereka sangat menderita, tidur harus bertumpuk-tumpuk dan perlakuan petugas sangat otoriter. Kereta ini dimiliki oleh Mr. Wilford yang sekaligus merupakan masinisnya. Orang-orang di gerbong paling belakang belum pernah sekalipun bertemu dengan Mr. Wilford karena mereka memang tak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Di gerbong belakang ini ada seorang pemimpin bernama Curtis dan juga Gilliam, sesepuh yang sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Curtis. Mereka sedang merencanakan sebuah revolusi, pemberontakan untuk menuju ke gerbong paling depan. Curtis dan Gilliam telah mengatur formasi secara detail. Langkah pertama adalah melewati 3 gerbong dan mencari seorang pria Korea bernama Namgong yang dipenjara. Namgong adalah orang yang bisa membuka pintu gerbong selanjutnya. Tanpa dia, usaha mereka akan sia-sia. Suatu ketika, seorang wanita suruhan Mr. Wilford datang ke gerbong belakang untuk mengambil seorang anak kecil dengan tinggi dan ukuran tertentu sesuai permintaan Mr. Wilford, yang entah untuk apa. Ia harus dipisahkan dari orang tuanya. Hal ini membuat Curtis semakin bertekad melakukan revolusi. Bukan hanya Curtis, hampir semua penghuni gerbong belakang memang sudah tidak tahan hidup dalam kondisi seperti itu. Curtis dalam analisanya meyakini bahwa senjata para penjaga itu tidak berpeluru. Peluru mereka telah habis saat peristiwa revolusi sebelumnya. Ya, dahulu revolusi sepertinya pernah dilakukan, namun gagal. Untuk membuktikan dugaannya, Curtis pun dengan nekat berlari ke depan, kemudian menggenggam moncong senjata salah satu penjaga, mengarahkan ke kepalanya, kemudian menekan pelatuknya. Dan benar saja, senjata itu tidak berpeluru. Dan dengan itulah, revolusi pun dimulai. Mereka semua bekerja sama mengangkat sebuah pipa panjang yang sudah mereka siapkan untuk menahan agar pintu tak tertutup. Luapan semangat dan amarah atas ketidakadilan tumpah di hari itu. Pertempuran tak terelakkan. Akhirnya, mereka berhasil menuju gerbong di mana Namgong berada. Di dalam penjara yang berbentuk seperti laci itu, ternyata Namgong tidak sendirian. Di sebelahnya ada putrinya yang berumur 17 tahun dan sudah sejak lahir tinggal di kereta itu. Namgong dan putrinya meminta imbalan jika mereka mau membantu membuka gerbong, yaitu kronol, sebuah limbah industri yang bisa menimbulkan halusinasi. Akhirnya mereka pun sepakat. Gerbong pertama dibuka oleh Namgong. Namun ternyata tidak ada orang di dalamnya. Semua sudah melarikan diri ke depan. Tak lama kemudian, sinar matahari masuk melalui jendela kereta. Jendela tidak ada di gerbong belakang tempat mereka tinggal. Maka, untuk pertama kalinya, mereka melihat daratan yang sudah lama tak mereka lihat. Di luar masih beku. Salju terus turun dan menutupi segalanya. Tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya bekas-bekas bahwa manusia pernah ada. Gerbong selanjutnya dibuka. Kronol diberikan sebagai imbalan kepada Namgong dan anaknya. Di dalam gerbong itu, ternyata adalah tempat produksi makanan yang selama ini mereka makan. Ternyata
Makanan itu berasal dari serangga dan sebagian dari ikan-ikan busuk. Fakta ini membuat Curtis semakin murka. Selanjutnya, Namgong mencoba membuka gerbong berikutnya. Cukup lama, dan ketika berhasil, ternyata di sana sudah ada banyak orang bersenjata. Di belakang mereka ada seorang wanita bernama Mason yang memerintahkan pasukan tersebut. Pertempuran pun terjadi, menyebabkan cukup banyak korban. Setelah pertempuran selesai, Mason berhasil disandra oleh Curtis. Ia berjanji akan membantu Curtis dan yang lainnya menuju gerbong paling depan, tempat Mr. Wilford berada. Perjalanan pun kembali dimulai. Tidak semua orang ikut, hanya beberapa saja. Saat pintu dibuka, mereka melihat gerbong penuh dengan tanaman hijau. Keadaan begitu berbeda dengan gerbong mereka. Mereka sangat takjub. Ini pertama kalinya mereka melihat tanaman lagi setelah dunia dilanda kepunahan. Gerbong selanjutnya adalah akuarium besar, seperti SeaWorld di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi, ini berada di dalam kereta. Mereka terpesona. Di sana, ada restoran kecil yang hanya buka 2 kali dalam setahun dan hanya menyajikan sushi. Untuk pertama kalinya, mereka memakan makanan yang enak. Lewat jendela, terlihat jelas betapa rusaknya dunia luar. Semuanya membeku. Tak ada manusia yang bisa bertahan hidup di luar sana. Perjalanan berlanjut. Mereka melihat bagaimana daging-daging diproduksi dan kembali termenung atas kenyataan yang mereka hadapi. Gerbong berikutnya adalah sekolah, tempat anak-anak diajarkan untuk mengagungkan Mr. Wilford layaknya Tuhan, penyelamat umat manusia yang tersisa dari kematian, penggerak mesin suci yang ia anggap abadi. Mereka ditunjukkan cuplikan orang-orang yang dulu mencoba kabur dari kereta dan berakhir membeku. Selanjutnya, mereka memasuki gerbong berisi kamar-kamar nyaman, restoran bintang 5, dan tempat hiburan mewah. Semuanya dikhususkan untuk orang-orang kaya. Di salah satu gerbong, mereka melihat klub malam penuh dengan pesta dan tawa. Namun, Curtis dan kelompoknya harus bergerak cepat. Tentara Mr. Wilford yang selamat dari pertempuran sedang mengejar mereka dari belakang. Setelah pertempuran yang melelahkan, semua teman Curtis tewas. Yang tersisa hanya Curtis, Namgong, dan putrinya. Akhirnya, mereka sampai di gerbong terakhir, tempat mesin kereta berada. Hanya satu pintu lagi yang perlu dibuka untuk bertemu dengan Mr. Wilford. Namun, Namgong tak ingin membuka pintu itu. Ia ingin membuka pintu yang lain, yaitu pintu keluar. Karena ia yakin bahwa dunia luar sudah mulai mencair. Ia melihat bangkai pesawat yang makin hari makin terlihat jelas di atas jembatan. Pertanda salju mulai mencair. Kronol yang ia minta dan kumpulkan ternyata tidak hanya ia gunakan untuk teler, tetapi ia siapkan juga sebagai bom. Saat Namgong hendak meledakkan pintu keluar, seorang wanita dari ruang Wilford datang dan menembaknya. Wanita itu kemudian mempersilahkan Curtis untuk masuk dan bertemu dengan Mr. Wilford. Di gerbong terdepan, Curtis berbicara dengan Wilford. Mereka membahas sistem, kepemimpinan, tujuan dari kereta ini, juga kenyataan bahwa semua yang dilakukan Curtis dan warga gerbong belakang sejak awal adalah rencana Wilford, mengurangi populasi agar kehidupan di kereta tetap seimbang. Curtis disiapkan oleh Wilford untuk menggantikannya, menjaga mesin kereta beserta kehidupannya yang ia anggap sebuah keseimbangan. Namun saat itu juga, Curtis menemukan seorang anak kecil, temannya, yang dulu diambil secara paksa. Ternyata, ia digunakan untuk menggantikan peran sebuah komponen mesin yang sudah rusak. Saat itulah, Curtis sepertinya menyadari bahwa cepat atau lambat, kereta ini akan mencapai batasnya. Curtis pun menyelamatkan anak itu, lalu meledakkan pintu keluar. Bersamaan dengan itu, di luar terjadi longsor. Es dan batuan itu menggulingkan dan menjatuhkan kereta hingga terpisah dan hancur. Akhirnya, semua orang tewas. Yang tersisa hanyalah Putri Namgong dan seorang anak kecil laki-laki. Mereka berdua adalah anak yang lahir dalam kereta. Dan untuk pertama kalinya, mereka pun menginjakan kaki di daratan. Di kejauhan, terlihat seekor beruang kutub yang memperhatikan mereka. Kemudian, film pun selesai.
Ya, ending yang cukup menjengkelkan karena tidak dijelaskan lebih jauh apa yang terjadi setelahnya. Tapi mungkin beruang itu adalah simbol yang bisa ditafsirkan. Bisa jadi beruang itu menandakan bahwa bumi sudah mulai bisa dihuni kembali karena cuaca membaik dan salju mulai mencair. Atau mungkin juga beruang itu adalah simbol bahwa anak-anak itu akan dimangsa dan akhirnya manusia pun benar-benar punah dari muka bumi. Nah, itu dia alur cerita film Snowpiercer. Film yang menggambarkan sebuah bahtera kereta yang menjadi harapan terakhir umat manusia di tengah kepunahan akibat salju abadi. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan bisa jadi kereta itu adalah miniatur dunia ini. Dunia kita yang sebenarnya. Baiklah, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.